Pengosongan rumah di Pematang Siantar, Sumatera Utara diwarnai keributan. Eksekusi rumah oleh pengadilan berawal dari perselisihan antara 9 saudara kandung. Salah satu ahli waris menolak pengosongan rumah di Jalan Raja Amin Purba, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pengosongan rumah berawal dari perseteruan antara 9 saudara kandung yang memperebutkan warisan berupa tanah dan rumah milik orang tua mereka. 8 saudara lainnya keberatan bila rumah ditempati salah satu saudara mereka. Masalah ini pun bergulir hingga ke meja hijau. Akhirnya, pengadilan memutuskan kepemilikan rumah jatuh pada 8 saudara. Satu menguasai harta orang tuanya, yang 8 lagi kan meniadakan yang 8 orang lagi. Yang 8 orang itu memberi kuasa kepada saya untuk meminta, menggugat ataupun sedikit saja bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang selama ini dikuasai sepihak sama abangnya yang bernama Saud Maulid Fatul. Meski penghuni rumah menolak, rumah sengketa tetap dikosongkan. Petugas pun menyegel rumah ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sopir truk yang menabrak petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Cipayung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Polisi kini masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Sopir truk yang menabrak petugas PPSU hingga tewas di Cipayung, Jakarta Timur masih diperiksa intensif. Dari hasil tes urin, sopir truk ini negatif narkoba. Sementara itu, polisi masih memeriksa barang bukti dan sejumlah saksi. Saat kejadian, sepeda motor Vega ini akan menyalip sebelah kanan truk Isuzu ini. Namun, pada saat di tengah tronton itu, si pengendara sepeda motor ini kami tidak tahu seperti apa kronologisnya, tetapi ada CCTV yang menguatkan kejadian yang terjadi. Dia oleng ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, yang mana di sebelah kiri itu ada truk Isuzu tronton, sehingga dia jatuh dan terlindas dengan ban belakang Isuzu tronton itu. Jadi seperti itu. Untuk pelaku sendiri kami dan kendaraannya sudah kami amankan dan langsung kami periksa cek urin maupun narkoba, hasilnya negatif. Betul, kami masih menunggu saksi-saksi, tapi saksi-saksi sedang di BAP semua. Si tersangka juga sudah di BAP semua, diamankan di Satlantas Wil Jakarta. Petugas PPSU Jamaludin tewas ditabrak truk di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Jumat lalu. Korban terlindas truk saat melintas menggunakan sepeda motor. Tangis histeris pecah saat keluarga korban melihat Jamaludin, petugas PPSU sudah tidak bernyawa akibat kecelakaan saat berkendara. Korban tergeletak di tengah jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Korban tewas akibat terlindas ban belakang truk dari arah berlawanan. Korban terjatuh lantaran tak mampu mengendalikan sepeda motornya saat hendak mendahului mobil yang berada di depannya. Ya salipan aja, kesenggol, terus jatuhnya motornya ke kiri, orangnya ke kanan, pas kena ban belakang. Motornya mau nyalip truk gitu? Iya, pas salipan kebentrok sama mobil yang di depan mungkin ya, yang namanya jalan ya rame ya. Kehalang. Terus jatuhnya pas kesenggol, jatuhnya ke bawah pas ban belakang, truk itu. Sepeda motor korban dan truk dibawa oleh petugas kepolisian. Sedangkan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, polisi masih memburu pelaku tabrak lari terhadap pekerja PPSU di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai bentuk penghormatan kepada korban, Lurah Kelapa Gading menawarkan anggota keluarga korban untuk bergabung menjadi anggota PPSU.
duka masih menyelimuti keluarga Taka, anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang tewas akibat tabrak lari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai penghormatan kepada korban, Lurah Kelapa Gading Barat menawarkan pihak keluarga untuk bergabung menjadi anggota PPSU. Tawaran ini diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga korban. Dan insya Allah untuk penumpang keluarga dari korban ini kita tawarkan ya untuk meneruskan pekerjaan yang ada. Sebelum kita mencari pengganti dari luar, kita tawarkan ke keluarga. Itu di posisi yang sama? Iya, posisi sama, nanti kita sesuaikan. Sebelumnya, Taka, seorang petugas PPSU, tewas saat sedang menyapu jalan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu. Korban ditabrak sepeda motor oleh orang tak dikenal yang langsung melarikan diri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut bertakziah ke rumah duka. Anies meminta pelaku segera menyerahkan diri dan bertanggung jawab. Sementara itu, polisi masih memeriksa barang bukti, termasuk rekaman kamera CCTV dan sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang anggota PPSU ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba di wilayah Koja, Jakarta Utara. Anggota PPSU tersebut ditangkap saat akan bertransaksi menjual narkotika jenis sabu. Anggota unit Reskrim Polsek Koja, Jakarta Utara menangkap seorang petugas PPSU di Kelurahan Tugu Utara. NJ ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu sebanyak 0,78 gram yang disembunyikan di dalam kotak rokok dan disimpan di laci motor pelaku. Penangkapan setelah polisi mendapat informasi dari TS, rekan pelaku yang sudah lebih dahulu tertangkap. Diketahui NJ merupakan oknum petugas PPSU yang sudah setahun bekerja di wilayah Cilincing yang nekat menjadi pengedar selama 6 bulan terakhir untuk foya-foya. Dilakukan penangkapan berdasarkan info dari masyarakat, ya, yang mana masyarakat itu telah banyak mengetahui bahwa pelaku NJ ini sudah beberapa kali melakukan transaksi untuk nambah uang jajan sendiri. Jadi Pak, pakai sabu itu udah berapa lama? 6 bulan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kurang dari sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban musiman semakin membanjiri ibu kota. Tetapi banyak pedagang yang menempati trotoar untuk menjajakan dagangannya. Hewan kurban dijajakan di sepanjang jalan di kawasan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pedagang ini menempati trotoar untuk memajang sapi dagangannya. Tak hanya menempati trotoar, kandang kambing pun didirikan sehingga menutup akses pejalan kaki. Pedagang mengaku sengaja memajang hewan kurban di atas trotoar untuk menarik minat pembeli. Meski mengganggu, pedagang mengaku diizinkan berjualan di lokasi ini karena sudah membayar kepada pihak tertentu sebagai syarat sewa lahan selama beberapa hari. Kan udah urusan dulu sama DPR tuh, jadi yang tanggung jawab dianya gitu lah. Artinya Bapak nyewa lahan di sini? Iya, nyewa. Berapa Pak di sini Pak nyewa? Wah, kalau nyewanya saya nggak tahu, saya bukan bos masalahnya, bosnya dari rumah. Artinya Bang udah disewa untuk berapa kali? Iya. Pihak kelurahan Enggak, cuma ditinju-tinju aja dari mana-mana kan udah komplit gitu. Meski hanya sementara, alih fungsi trotoar sebagai lokasi dagang hewan korban ini dikeluhkan para pejalan kaki. Selain menghalangi, kotoran binatang yang dijajakan menimbulkan aroma tak sedap. Nah, kalau di sini sih mengganggu, apalagi di dalam komplek ya. nggak bisa lewat tapi gimana? Apalagi hawanya dong ya, utama hawa. Polusi masuk ke dalam rumah juga kalau boleh ya. Mesti ada tempat, jadi nggak boleh di sini. Harapannya apa Bu sebagai pejalan kaki Bu? Minta gimana biar bisa jalan lagi di satu motor? Enggak, mesti dipindahin, yang ada dagang ini dipindahin, mesti ada satu tempat. Warga berharap Pemkot Jakarta Pusat menyediakan lahan khusus bagi pedagang hewan kurban sehingga trotoar tidak lagi menjadi areal dagang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani tes swab berkala. Kami hadirkan informasinya usai jeda.